Selamat datang di channel investasi terbaik Anda, Harga Wajar. Di video ini, kita akan mengupas tuntas analisis harga wajar saham PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau MDII. Apakah harga IPO yang ditawarkan, yaitu Rp1.650 hingga Rp1.870, merepresentasikan nilai sebenarnya atau justru mengandung risiko tersembunyi? Mari kita telusuri jawabannya bersama. MDII mencatat laba bersih yang mengesankan di tahun 2023 sebesar 182,3 miliar rupiah. Dari laba ini diperoleh EPS (earnings per share) sebesar 72,4 rupiah. Namun, apakah angka ini cukup untuk mendukung valuasi IPO? Kita harus melihat lebih dalam dengan membandingkan angka ini terhadap industri retail di Bursa Efek Indonesia. Ingat, EPS adalah fondasi pertama yang menilai kemampuan perusahaan mencetak keuntungan per saham. Dari sini, kita bisa mulai menghitung harga wajarnya. Selanjutnya, mari kita lihat posisi keuangan perusahaan. Dengan ekuitas sebesar Rp1.275.400.000, MDII mencatat BVPS (Book Value per Share) sebesar Rp506.300. Angka ini penting karena BVPS merefleksikan nilai aset bersih yang dimiliki setiap saham. Tapi, apakah BVPS ini cukup mendukung harga IPO yang ditawarkan? Kita harus melakukan perhitungan lebih lanjut. Disinilah kita mulai melihat tanda-tanda apakah valuasi IPO MDII realistis atau terlalu optimis. Kita menggunakan 3 pendekatan untuk menghitung harga wajar saham MDII, metode PER, PBV, dan DDF. Berikut hasilnya. 1. Metode PER menggunakan EPS di Yahoo 40 dan rata-rata PER industri 18 kali. Harga wajar berada di atas di Yahoo 3. 2. Metode PBV dengan BVPS 5,933 dan PBV industri 1,5 kali. Harga wajar berada di 7,03. 3 kali. Harga wajarnya Rp1.519. 3. Metode DDF dengan asumsi dividen per saham Rp21,72, pertumbuhan dividen 5%, dan biaya modal 12%. Harga wajar hanya Rp326. Dari ketiga metode ini, jelas terlihat bahwa harga IPO Rp1.650 hingga Rp1.870 jauh melampaui harga wajar, terutama jika menggunakan metode DDF. Dalam investasi, margin of safety adalah perlindungan Anda. Sayangnya pada saham MDII, semua metode menunjukkan angka negatif, termasuk minus 406% untuk metode DDF. Artinya, harga IPO memberikan risiko besar bagi investor yang mengincar keamanan investasi. Bagi Anda yang fokus pada pendapatan pasif, mari kita hitung potensi dividen yield MDII. Dengan asumsi DPR 30%, dividen yield hanya mencapai 1,32% pada harga IPO Rp1.650. Ini angka yang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang biasanya lebih menarik bagi investor dividen. Dana IPO MDII akan digunakan untuk melunasi sebagian utang kepada Bank CIMB Niaga 60% dan modal kerja untuk pengembangan jaringan 40%. Namun, tantangan terbesar adalah ketergantungan pada grup induk serta struktur kepemilikan saham yang dominan di tangan pemegang saham utama yang bisa memengaruhi likuiditas saham di pasar. Persaingan di sektor retail sangat ketat. Tanpa efisiensi operasional dan strategi yang jelas, MDII berisiko kehilangan momentum di pasar. Jadi, apakah saham MDII layak investasi di harga IPO? Berdasarkan analisis kami, 1. Harga IPO berada di atas harga wajar fundamental. 2. Potensi dividen yield sangat rendah. 3. Margin of safety negatif yang menunjukkan risiko tinggi. Rekomendasi kami, hindari membeli saham ini di harga IPO. Tunggu strategi pengelolaan utang pasca IPO.
dan pantau perkembangan kinerja perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Terima kasih sudah menonton analisis kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Apa pendapat Anda tentang saham 41? Apakah Anda punya saham lain yang ingin kami analisis? Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Harga Wajar, tempat terbaik untuk belajar investasi cerdas.